Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Avinda Vidianti, NIM 6302002000061. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan analisis bisnis desain saya, yang mana untuk memenuhi tugas UAS SKBI. Nah, di sini ada latar belakangnya. Latar belakangnya adalah pada perkembangannya desain grafis semakin populer, dikenal hampir semua kalangan masyarakat. Hampir setiap orang bisa menguasai ilmu desain grafis ini, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Desain grafis adalah cabang ilmu dari seni desain yang dalam perkembangan desain grafis dibantu oleh komputer dalam mendesain sebuah objek. Dalam desain grafis, teks juga dianggap sebagai gambar karena merupakan hasil abstraksi simbol. Simbol-simbol yang menyembunyikan. Desain grafis diterapkan dalam desain komunikasi dan fine art seperti jenis desain lainnya. Desain grafis dapat merujuk kepada proses pembuatan, metode merancang produk yang dihasilkan, ataupun desain yang digunakan. Seni desain grafis mencakup kemampuan kognitif dan keterampilan visual, termasuk di dalamnya tipografi, ilustrasi, fotografi, pengolahan gambar, dan tata letak. Nah, di sini ada motivasi melakukan usaha. Yang pertama ada mengembangkan jiwa wirausaha dan melatih kemandirian dengan membuka usaha sendiri. Yang kedua ada menjadi manusia yang bermanfaat, mulai dari diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Yang selanjutnya mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh. Selanjutnya ada tujuan usaha yang hendak dicapai, yaitu yang pertama menumbuh kembangkan jiwa wirausaha manusia, membuat usaha yang menguntungkan dan berkelanjutan, dan yang ketiga menjadi manusia yang memanfaatkan peluang. Selanjutnya analisis pasar. Yang pertama yaitu profil dari konsumen. Mahasiswa dan dosen UIN Salatiga khususnya seringkali mengadakan kegiatan seperti seminar, workshop, diskusi publik, rapat, dan kegiatan-kegiatan lain yang kadang membutuhkan spanduk, pamflet, sertifikat stiker, kartu nama, dan hal-hal yang berhubungan dengan publikasi dan dokumentasi kegiatan tersebut. Namun sayangnya hal semacam spanduk, sertifikat, dan lain-lain seringkali mahasiswa dan dosen kerepotan dalam hal mendesain dan mencetak karena harus keluar kampus untuk mencari tempat desain dan percetakan. Oleh karena itu sengaja kami mengadakan usaha desain dan percetakan sebagai alternatif untuk meminimalisir permasalahan di atas. Yang selanjutnya peluang pasar. Melihat hasil analisis pesaing serta potensi permintaan pasar yang cukup besar, kita masih memiliki peluang yang cukup besar dengan pelayanan jasa desain dan percetakan tanpa minimum order serta tempat yang strategis bisa menjadi peluang untuk bisa bersaing dengan pemain lama yang ada di pasar. Nah, analisis produk ini ada beberapa jenis nama produk. Yang pertama desktop publishing, yaitu ada Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Corel Draw, Inkscape, Adobe Image 3D, Adobe PageMaker. Yang kedua ada audio visual, yaitu ada Adobe After Effects, Adobe Premiere, Moonlight Video Studio, Magic Movie Edit Pro. Yang ketiga ada rendering 3 dimensi, yaitu 3D Studio Max dan AutoCAD.
Dan untuk mesin percetakan dan manfaatnya yaitu mencetak spanduk dengan berbagai macam ukuran, mencetak sertifikat, mencetak sitek dan pink, mencetak poster, mencetak pamflet-pamflet lain. Keunggulan mendesain yaitu tanpa minimum order, sehingga pelanggan dapat memesan sesuai kebutuhan dan anggaran mereka. Selanjutnya yaitu media promosi yang digunakan yaitu spanduk, pamflet, SMS, yaitu WA, Instagram, Twitter. Yaitu yang pertama spanduk. Spanduk itu dipasang di depan himpunan mahasiswa bahasa, di depan kampus biasa tempat mahasiswa nongkrong, yaitu prodi ekonomi syariah. Yang kedua ada pamflet, disebarkan di mading-mading organ intra, yaitu UIN, Salatiga, dan tempat-tempat strategis seperti halaman kampus dan tempat-tempat keramaian atau perkumpulan mahasiswa. Oh ya, tambah satu lagi yaitu manusia, menggunakan teknik word of mouth atau mulut ke mulut, pemberitahuan dari teman ke teman yang lain mengenai usaha yang dijalankannya, serta minta referensi dari pelanggan siapa yang bisa menggunakan layanan jasa desain dan percetakan. Yang selanjutnya ada SMS atau short message service dari handphone atau internet, yaitu bisa menggunakan WA, Instagram, Twitter, bisa untuk di-share ke grup-grup. Oke, nanti video ini akan dilanjut oleh video selanjutnya. Terima kasih. Oke, melanjutkan penjelasan yang dari PPT, yaitu selanjutnya strategi pemasaran yang akan diterapkan. Adapun strategi yang ingin diterapkan menurut konsep Michel Porter, yaitu yang pertama ada tempat, yaitu memilih tempat strategis di sekitar kampus UIN Salatiga. Yang kedua strategi produk, yaitu yang pertama menyediakan layanan antar jemput untuk pelanggan di dalam kota. Yang kedua melayani pesanan melalui telepon. Yang ketiga menyediakan konsultasi tentang desain. Yang keempat memberikan diskon produk. Dan yang C, biaya rendah. Strategi ini bukan berarti kami mengurangi margin laba, tetapi kami mencoba untuk mempertahankan pelanggan yang lama agar tidak melirik ke produsen lain. Selanjutnya ada pasokan bahan baku. Yang pertama ada promosi. Promosi ini awal dilakukan dengan 100 pamflet untuk di-share lewat medsos maupun disebarkan dengan cara dipasang di tempat-tempat strategi. Yang kedua ada produksi. Pelanggan memberitahu komposisi dan background produk untuk selanjutnya didesain dan diprint sesuai permintaan dari pelanggan. Yang ketiga yaitu evaluasi. Evaluasi dilakukan pada saat proses produksi selesai, dan evaluasi menyeluruh dilakukan setiap 1 minggu sekali. Evaluasi ini berupa hal-hal teknis yang masih kurang atau perlu diperbaiki lagi, dan evaluasi pelayanan pada pelanggan. Sekian penjelasan analisis bisnis dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.